Dan gue bilang sama Tuhan, yaudah gue melakukan peran gue udah mau cabut nih. Ya, gue udah siapin biaya hidup 12 bulan. Nanti dapat project apa enggak, itu urusan lu kan. Gue cuman bisa ngelakuin terbaiknya gue. Dapatlah project itu 1 di awal, konfirmasi. Ya udah, gue cabut. You know what happened? Setahun kemudian, uang emergensi gue itu nggak pernah kepake. Tuhan kasih project. Wah. Mantap ya. Itu Konania. Besok Resign gue. resign. Kan lu pasti udah ada lah kalau 12 bulan doang kan. Udah. Udah. Oh iya. Quit besok. Maksud gue udah pernah kejadian tuh. Apa orang mau cepet kaya gak boleh? Itu di situ semua banyak masalah coy. Itu yang Tuhan gak mau kita kena masalah gitu. Jadi sebenarnya Tuhan gak pernah melarang kita punya uang. Tapi Iya. Tuhan gak mau uang punya kita. Sedap gitu. Sedap ya. Sedap. Maaf mengganggu podcastnya, ini adalah selingan. Kami ingin mengingatkan teman-teman bahwa kami butuh support teman-teman semua. Ngemis. Karena kan seperti kan teman-teman tahu nih lampu bayar, studio bayar, mikrofon bayar. Kami nggak ada bayarannya. Tapi, Ya gue sih gak dapet duit ya. ya, tapi orang-orang di belakang layar ini Iya, harus diperlakukan dengan layak, yaitu dengan cara. Kasian tuh si Martin, Iya, si Anton, itu ya kan. kasihan semua. Mukanya kesel, begitu-gitu Iya. pada banting-banting Beresin lah. bangku apa ya. suka banting-banting. Heeh. Nah makanya kita butuh support dari teman-teman semua untuk bisa mensupport channel ini biar bisa lebih maju lagi dan berkembang lagi. Dan buat bikin Brave Talk offline gratis ya. Betul, ya emang iya. Kalau banyak membernya. Jadi timbal balik dari kami Oh, iya. adalah kami menyediakan konten yang tidak disensor. Ini ada nama-nama pendeta di sana. Kalau itu tidak tahu kalau itu ya. Kalau itu saya belum konsultasi tapi Ada ya nama-nama jelas gereja di sana, sinode. nggak ada kalau itu orang semua pada subscribe udah kayaknya gue rasa tuh. Membongkar kasus-kasus gelap. Nggak iya kan? usah. Kalau itu kayak belum tentu ada, tapi ada beberapa bagian yang dipotong adanya di membership gitu. Iya, sebenarnya jangan dilihat dari konten yang bisa Anda dapatkan. Betul. Tapi bagaimana Anda memberkati orang-orang yang melayani Brave Talk ini. Betul. Bukan saya, bukan Manu. Karena betul. kami mencari uang dari tempat lain kan. Betul. Tapi kan ada teman-teman yang mencari uang dari sini. Iya, udah segitu aja. Silakan lanjutkan podcastnya. Yuk coba Ton curhat dulu deh Ton. Biar dapet. Udah nggak usah lanjutin podcast ya. Oh iya. Shalom saudara-saudara di dalam Tuhan. Selamat siang semuanya. Kan bisa Sebenarnya pagi, saya tuh sudah tidak semangat podcast hari ini. Kenapa Dok? Karena walaupun Koko Ruby datang mungkin dari jauh-jauh dari SCB dia, tapi dia mungkin tidak tahu kalau video ini belum tentu juga upload. Karena channelnya nggak ada gitu maksud gue. Jadi kalau lu nonton video ini, gue nggak tahu lu akan nonton di mana. Mungkin jadi link G Drive gitu kok ya, atau jadi apapun itu. Tapi kalau lu tonton di YouTube berarti Tuhan kembalikan milik kita ya. Amin. Karena semuanya kan milik Allah ya kok ya. Iya, semuanya milik Allah. Tapi kita kedatangan Koko Ruby hari ini. Tepuk tangan. Thank you. Sobat Kristen sukses. Sobat Kristen sukses ya. Iya. Kalau kemarin kita habis ngobrol-ngobrol kan sama ini ya kok ya, yang ngurusin wanita-wanita yang Memiliki kehamilan tidak diinginkan katanya. nah iya. Tapi hubungannya diinginkan apa enggak kok kira-kira sebelum Ini susah dijawab sebenarnya ya. Bentar, gue agak Iya. bingung nih. Ini karena membukanya dengan perempuan-perempuan yang punya Kehamilan. kehamilan di luar nikah. Gue gak lagi diminta tanggung jawab kan. ya kalau memang Korubi Sempat melakukannya tertegur ya. Itu kan memang mungkin jalan Tuhan. Belok banget sih, maksudnya belok banget sih topik mukanya di situ. Kayaknya gak sesuai skrip. Ya tapi kalau kalian penasaran kemana Manuel kok diganti sama koko-koko tua gini kan. Iya. Kalau yang kemarin manual saya manualnya. Iya, karena Manuel sudah resign ya kok ya. Dia tertangkap korupsi. Oh, di gitu. Duit persembahan. Oh, Kita udah bilangin Ko Ernest juga sih buat hati-hati sih. Cuma Berbahaya makanya ya. berbahaya. Main dia lagi high rock soalnya kok di story. sampai habis napas ya saya lihat. Iya lagi high rock dia. Jadi ganti dulu sama Ko Daniel karena Manuel lagi bertugas ya bareng untuk promo film kalau nggak salah kok ya. Jadi hari ini kita kedatangan Koko Ruby, tentu kan kita harus berbicara soal profesionalisme dan bisnis. Waduh. Dalam kekristenan. Dalam kekristenan. Soal duit. Tapi gue pengen dapat intro dulu Ko Andre. Kira-kira kalau kita ngomongin bisnis dengan kekristenan sebenarnya hubungannya seerat apa sebenarnya?
Sebenarnya dalam kita kekristenan ya Tuhan itu juga Tuhan Yesus sendiri kalau ngomongin tentang pekerjaan dan lain-lain nggak anti ya. Jadi kadang-kadang kan repotnya kalau orang Kristen kan suka dikontrasin ya. Seakan-akan ada dunia sekuler, ada dunia rohani gitu. Sehingga kayaknya kalau yang rohani nyebrang-nyebrang ke sekuler, wah gimana gitu. Sebaliknya yang sekuler masuk-masuk ke rohani juga gimana. Tapi kalau kita perdalam mengenai isi Alkitab menurut firman Tuhan, ya semuanya sebenarnya rohani gitu Dok. Jadi berarti mau kita bidang apapun, kita harus mengerjakan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sedap gitu. Tapi apakah Yesus ngerti berbisnis kok? Nah kalau Yesus sendiri kan vokasinya nggak vokasi pekerjaan. Iya. Dalam artian pekerjaan-pekerjaan yang di marketplace. Tapi dia dekat dengan orang-orang yang pelaku-pelaku ada di marketplace. Itu ada sih beberapa kayak di Alkitab dia disuplai misalkan oleh bendaharanya Herodes. Dia juga punya murid bisnis perikanan, Yakobus, Yohanes gitu. Matius pemungut cukai ya berarti kan dekat dengan orang-orang yang ngerti ya perputaran ekonomi karena pemungut cukai waktu itu kan mau memungut pajak ya dan lain-lain dan tidak ditampik lah yang namanya kita sebagai orang Kristen berkarya di tempat-tempat apapun ya termasuk di ladang ekonomi ataupun di marketplace itu mah sebuah yang menurut saya hal yang baik karena penjangkauan sesungguhnya justru di situ. Oke. Bukan di gereja aja kan, maksudnya bukan di dunia gereja aja kan, penjangkauan sesungguhnya kita ketemu orang-orang yang belum kenal Tuhan di marketplace itu. Dan itulah yang membuat segala sesuatu jadi menarik. Kadang-kadang jadi anak Tuhan kan diuji terus tuh, katanya anak Tuhan. Kok minjem duit lupa bayar misalkan gitu, katanya anak Tuhan, kok kerjanya gimana, kan kira-kira kayak gitu. Di situ loh memang terjadi persilangannya kan. Oke, Korubi itu kan skrip dari Gembala. Sebenarnya itu saya udah baca tadi sebelum kesini tuh saya gini skripnya. Iya. Karena minta didefinisiin katanya. Minta kata pengantar gitu ke Daniel. Nah tapi kalau dari Korubi sendiri nih sebagai langsung ada di bisnisnya juga. Terus banyak podcast juga bareng sama pebisnis gitu ya, underdog gitu ya istilahnya ya. Nah sebenarnya kalau bagi Korubi sendiri nih kekristenan dengan bisnis dan dengan bisa menjadi kaya sebenarnya is it possible gitu? Karena kan jalannya harus lurus banget, nggak bisa gelapin pajak mungkin, nggak bisa ngapa-ngapain yang harus mungkin suap orang, nyogok-nyogok bawa meja segala macam untuk mempermulus proyek. Nah sebenarnya apakah kekristenan bisa sama dengan kaya gitu sebenarnya dalam dunia bisnis? Gue coba jawab dari yang tadi ya. Yes. Kita nggak perlu menggelapkan pajak, tapi kita bisa memaksimalkan yang kita bayar pajak. Iya. Ada trik-trik Secara legal, Halus ya. secara legal Betul. gitu. Terus kalau yang lain-lainnya menurut gue kayak bribing harus diakui kalau di Indonesia bakal ada industri-industri atau bisnis-bisnis yang susah untuk lo bisa berkembang segede itu kalau lo nggak bermain, Nggak mengikuti arus. right? Tapi kan banyak industri-industri lain yang lo bisa pilih. Tapi kan kurang aja kok, kurang gede industrinya gitu. Ya, tapi kalau gue berkaca ke diri gue sendiri ya dari pengalaman, sangat bisa menurut gue. Sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa menurut lu kok sangat bisa kok? Berhasil secara ekonomi kan, secara keuangan kan sangat bisa. Banyak soalnya peluang di luar sana kok. Gue kasih contoh gini deh ya. Ini gue bicara, contohnya bukan gue deh. Kalau gue kan pengusaha, pebisnis. Mungkin di luar sana teman-teman yang lebih banyak bisa relate adalah profesional, pekerja kantoran. Karena ya gue rasa mungkin 70-80% orang ya di pekerja kantoran gitu ya. Jadi gue ambil cerita dari istri deh. Istri itu menurut gue salah satu orang yang sangat loyal banget secara profesionals gitu. Dia sekarang bekerja di sebuah perusahaan udah lebih dari 10 tahun. Right? Sekarang net worth dia lebih daripada gue. Oke. Kenapa? Karena di company itu dia perform bagus banget, right? Kemudian dari performance yang bagus itu dia dapat yang namanya kalau orang sekarang bilang ESOP, stock options. Yang ketika kalau company-nya berkembang terus, ya kan, sahamnya naik terus, reward dari sahamnya jauh lebih gede daripada reward dari gajinya. Exactly. Kayak Nvidia ya. Kayak Nvidia, Anthropic. Miliarder semua udah tuh. Semua pokoknya miliuner semua di situ tuh. Gak ada yang gak miliuner. Jadi menurut gue sangat possible. Dan mereka gak ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh. Gitu.
Kalau dari Ko Daniel sebagian networknya juga lebih kecil daripada Cika. Karena kan Ko Daniel jemput Cika kan 3 jam. Berarti kan di bawah nih networknya. Baik. Ya. Ini sebenarnya pengalaman hidup ya. Kalau Ko Daniel sendiri gimana? Kan lu yang beneran profesional nih kok. Profesional, bukan gembala, bukan pengusaha. Bukan anak muda gila kayak gua. Nah lu kan beneran kerja nih 9 to 5 gitu kan. Katanya punya bosnya juga kurang asik bosnya tadi ya. Cerita-cerita ya. Nah bos lu katanya kan mau itu. Asik kok bos saya. Belum Bosnya lagi di sini juga jemput kan soalnya. jauh. Oh sih sini juga. Oh oke. Iya, saya di sini juga. Kalau menurut lu kok, lu kan sering ngajarin gua trik-trik gelap dalam berbisnis. Wow. Oh begitu ya? Iya, Luar cuman dia binasa gak pernah ini ngomong aja. Tapi menurut lu sebagai pekerja, kalau lu melihat kondisi sekarang, ini kan kondisi politik tuh di kantor tuh pasti kadang carut marut ya. Semuanya ingin punya bagian lebih besar gitu kan. Kadang-kadang pengen menjilat atasan gitu kan. Nah lu sebagai orang Kristen, apakah lu masih paten tuh kok kekristenan lu saat lu masuk ke marketplace tuh? Nah ini, jadi ya kemarin gue sempat ngobrol-ngobrol lah ya. Ini ngobrolan kalau orang bilang pilotok, kalau gue ngomongnya kartok ya. Karena lebih banyak waktu di mobil. Karena kan jemputnya 3 jam tadi. Jemputnya 3 jam ya. Jadi waktu gue lagi ngobrol sama istri gue, jadi ya somehow gue ketemu satu statement yang cukup menampar diri gue juga gitu ya. Somehow ketika kita memilih untuk percaya Tuhan, orang selalu bilang kita ditakdirkan untuk jadi bintang dan jawaban ya. But jawaban sometimes gak enak. Karena kalau jawaban itu gak sesuai dengan ekspektasi yang mau denger, kita disalahin. Bener Ya. Gak sesuai aja. Meskipun kita bilang ya kita memilih jalan yang benar. Tapi kadang itu juga bisa jadi poin yang salah. Bisa juga diputer-puter, dipolitikin gitu. Nah tadi kalau terkait dengan karir gitu ya. Oke, kalau tadi kan istrinya Kak Ruby kan dari somebody become superhuman lah ya, dapat isop dan segala macam. Berarti kan dalam artian setiap orang ini kan harus jumping jabatannya ya. Sedangkan jabatan di posisi sebuah perusahaan-perusahaan itu gak gampang dan gak banyak. It's very limited. Apakah nanti ujungnya, maksud gue ya, ini seperti kayak zero sum game gitu. Ada yang memang bisa dapat dan yang memang ditakdirkan gak punya apa-apa. Karena ada juga yang mencoba berstruggling ya dalam karir. Dia mencoba melakukan yang terbaik, iya. Dia mencoba melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman, iya. Tapi posisinya gak diangkat-angkat karena dia tidak mau bermain politik. Karena dia juga tidak mau, ya dalam tanda kutip lah ya, untuk bisa melakukan trik-trik tertentu. Karena kan kalau udah punya jabatan, bisa punya kesempatan sebetulnya ya. Untuk bisa meraih sesuatu yang lebih gitu. Nah ini gimana? Kalau dengan keadaan harus mengikuti alur bahwa ya dari bawah, Anda setia aja gitu sampai nanti. Kayaknya lu udah capek ya kok. Ini kayak curhat gitu ya. Kayak Bener juga. gue sebenarnya udah dosa ini banyak. Lu udah mengorek gue sebenarnya. Aduh, terpancing saya ini ya. Gimana kok Ruby dengan pandangan itu? Kayak apakah motivasi kekristenan itu sebenarnya ya cuman sekedar apa mungkin ya? Kayak penyemangat di akhir minggu gitu sebenarnya. Padahal maksudnya gimana? Padahal ya kenyataannya tidak seperti semudah itu. itu bos. Tidak semudah gitu. itu. Tidak semudah itu lurus-lurus aja untuk ngidupin anak 1 atau anak 2 sekolahnya musik internasional mungkin siang mau les balet mungkin dia kan. Kayaknya gak mungkin deh bisa lurus-lurus aja gitu. Oke, kita kembali ke satu-satu dulu ya. Ya nanti kalau ke les balet soalnya banyak nanti yang dibahas. Satu dulu, tadi kan apakah itu zero sum game, terus kalau misalkan lo di sebuah perusahaan lo kerja sebagai profesional, apakah bisa terus naik gitu ya? Apakah ada orang yang ditakdirkan ya udah emang bisa di situ aja. Gitu. Jawaban begonya gue dan jawaban cepatnya gue adalah ya emang siapa yang suruh jadi karyawan terus, kan ada opsi lain. Jadilah pengusaha seperti saya. Saya juga dulunya karyawan yang tidak happy dengan tempat saya kerja. Akhirnya saya bikin peluang saya sendiri. Gitu. Ya itu sebenarnya jawaban cepatnya. Tapi gini, di perusahaan pun menurut gua zero sum game itu harus kita definisiin dulu. Zero sum game berartinya kalau kasusnya gini gua percaya zero sum game. Cuman ada satu posisi harus diisi sama 5 orang rebutan. Berarti 1 dapat 4 gak dapat dong. Make sense. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang dimana lu untuk naik itu nggak perlu segitu rebutannya sama orang lain. Oke. Gue kasih contoh. Biasanya rebutan itu adalah role-role yang namanya itu people manager. Ya kan? Lu bisa semakin naik dengan lu mengelola semakin banyak orang. Paling atas ya CEO, lu mengelola orang-orang di seluruh perusahaan gitu, right? Tapi ada juga yang namanya individual contributor. Gue ambil contoh gini, Google
Google itu individual kontributor ya ada 11 level bro. Untuk lu bisa naik dari level 1 ke 11, lu gak perlu manage orang. Tapi skill lu harus makin bagus. Kebayang ya bedanya ya? Oke, jadi bisa jadi, makanya ada namanya entry level engineer, junior engineer, senior engineer, lalu nanti sampai ke atas tuh ada yang sampai super expert engineer lah yang nomor 11 gitu. Ya definitely makin ke atas pasti akan makin lebih sedikit. Tapi ini persaingannya jauh lebih masuk akal dibandingkan dengan lu yang people manager. Jadi maksud gue zero sum game itu nggak melulu di semua jenis pekerjaan. Artinya kayak ya gue paham semua perusahaan itu pasti bentuknya piramid. Makin ke atas makin kecil, ya kan? Tapi ada role yang kita bisa pilih supaya persaingannya nggak separah people manager ini, menurut gua. Nah itu kan kendalinya di kita. Jadi mau pilih di persaingan yang mana? Lu mau game yang lebih susah atau mau game yang lebih gampang? Mau game yang lebih gampang lagi? Bikinlah game lu sendiri jadi pengusaha. Itu maksud gua, gitu loh. Karena kalau jadi pengusaha, when the sky is the limit. Gitu. Dan apalagi di Indonesia, menurut gue Indonesia itu punya banyak peluang yang ya gimana ya men, orang joget-joget di TikTok aja pendapatannya bisa lebih gede daripada orang yang kerja kantoran bro. Gue liat dari gestur lu sih lu cocok. Udah mulai ya? Bisa ya? Cocok ya? Tapi ngomongin peluang di Indonesia ya Korubi, Iya. kita kan baru dengar pidato Pak Prabowo. Waduh. Oke. Masalah dolar itu yang pakai orang desa Iya. Ini statement Malaysia nggak yang pakai ya. mungkin kurang PR train Pak Prabowo, tapi nggak apa-apa, mungkin dia kebanyakan ngobrol ya. Tapi menurut Korubi sendiri nih, dengan tadi Korubi ngomong soal banyak opportunity Iya. di Indonesia dan segala macam, tapi kondisi ekonominya sekarang pressurize banyak, Iya, khususnya iya. kaum menengah ke bawah lah, atau para orang-orang yang di tengah-tengah tuh yang nggak dapat subsidi tapi nggak kaya banget juga. Nah sebenarnya udah dengan kayak gitu, statement Pak Prabowo kayak gitu, sekarang dolar ini rally lagi ke 17.600, 700. So, menurut Korubi tuh sebenarnya purpose dari kehidupan anak-anak muda tuh sekarang sebenarnya apa sih? Kan stresnya nih karena struktural ya, harus nikah, harus punya anak, harus punya rumah. Tapi kalau dari Korubi sendiri dengan ngobrol dengan begitu banyak orang yang mungkin sudah sukses, yang lagi growing segala macam, sebenarnya apa sih menurut Korubi tuh purpose dari anak-anak muda di kondisi ekonomi kayak sekarang? Tough banget ya. Masalahnya gue gak mau wakili anak-anak di kalau sekarang nih gue terlalu tua kayaknya untuk mewakili itu. Iya. Gimana menjawabnya ya? Boleh di refresh gak Dok? Boleh. Coba sebenarnya yang jadi main questionsnya tuh apa ya? Oke, gue tanya lagi ya. Apakah pertanyaan lo itu soal purpose itu lebih ke kayak dengan kondisi ekonomi sekarang gue kalau di umur 20-an gue masih gimana menanggapi itu atau apa? Itu. Oke. Respon kita tuh harus kayak gimana gitu sebenarnya. Oke. Kalau di fase kayak gini menurut gue survive aja udah oke banget. Menurut gue ya. Tough answer banget tuh kok. Iya sih. Orang yang denger juga pusing tuh dia. For real ya. Iya. Pertanyaan selalu gitu ya, and how? Karena kalau yang gue lihat sekarang ya, pendapatan kita tetap segitu. Bahkan cenderung di beberapa perusahaan itu sudah mengencangkan ikat pinggang. Oh pasti. Bahkan ada teknik-teknik unpaid leave dimasukkan di sana. Karena udah gak sanggup bayar. Kejeniusan perusahaan. Iya, dengan mengatakan bahwa kalau Anda ngambil porsi ini, Anda kurang mempunyai empati buat anak buah Anda. Tapi kalau dalam artian kita bilang ya udah potong aja anak buah, kita akan dibilang sama yang bawah, punya pimpinan bos yang macam arogan. apa ini? Anak Tuhan tapi arogan. Jadi diambil salah nggak diambil salah. Iya. Gimana tuh Kak? Iya, tough sih. Kalau kita ngebaca data kan, kelas menengah itu 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ya berkurang 9,4 juta orang. Ya turun lagi sedikit udah miskin tuh. Gitu. Right? Jadi emang yang tadi lo bilang yang gak dapat subsidi juga, yang di tengah juga itu emang yang paling tough berada di posisi itu. Gue gak ada jawaban sih, kita berkeluh kesah aja yuk. Karena dengan situasi kayak gini ya, maksudnya kalau yang sekarang ya tadi ya, kalau yang
di bawah pasti banyak fasilitas ya, banyak top up lah dari pemerintah. Iya, Tapi yang iya. menengah, ini kayak bensin ya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Iya. Petrolhead akan diplot di 1.400. Di atas 1.400 naik ke atas. Berarti kan salary nggak naik, digencet terus. naik tapi. Iya. Semuanya naik. And then godaan makin kuat dong ya. Minimal gimana nih cara gue untuk bisa dapetin side income. Oke, mau buka usaha, apakah iya buka usaha segampang itu? Iya. Belum tentu dia punya jiwa entrepreneur ya. Iya. Memang jiwanya bukan seorang entrepreneur apalagi. Iya. Dan dia harus, aduh gue harus ini, harus itu. Terus tiba-tiba misalkan pasangannya di PHK misalkan. Iya. Tekanan begitu besar. Iya. Dan peluang begitu banyak. Diambil apa enggak? Enggak diambil, mohon maaf, bego. Enggak diambil, bego. Seringkali kita dalam dikecambuk kepala kita gitu ya. Ini mau kapan lagi gitu. Mumpung ada peluangnya, mumpung ada chance-nya. Mungkin bahasa dia peralusnya adalah, ya ini kayaknya lumrah ya. Kayaknya semua orang kayaknya boleh ngelakuin ini gitu. Maksudnya ini masuk ke area abu-abu nih. Area abu-abu nih, karena udah tahu sih kalau itu nggak Lu diambil. mau bikin dapur MBG? Misalkan. Lumayan loh kok 6 juta lu sehari. Iya ampun, susah lo nyari itu UMR lo itu. Cuman joget Iya. doang ya. Lo kerjanya. sehari. Iya. Maksudnya peluang itu kan itu di depan mata lo masih dibutuhkan. Heeh. Kata gue sih ambil aja. Kalau lu bisa ngelakuin dapur MBG dengan cara yang Baik. Benar legal, ya, bener. kita merevolusi ya. Sikat, Bener sih, sikat. kali aja kita merevolusi kok Daniel. Bener. Lu kok gak percaya ada orang-orang bener sih di luar sana? Iya. Saya bukan gak percaya, saya cuma meyakini sedikit yang benar ya kan. Yang salah kayak saya banyak ya kan. 6 juta itu kan margin maksimal. Oh, margin Kita maksimal. sebagai anak Tuhan kita 1,5 ngambil marginnya aja gak ya. usah Nggak usah segede gitu puluh-puluh amat lah. ya. Jadi ini benar-benar kasih nutrisi yang terbaik sesuai yang kita bener. janjikan. Bisa, iya. Margin kurang sedikit tapi kita lakukan dengan benar. Waduh. Gitu. Tidur juga nyenyak bro. Sejuta mah masih sacap-sacap tiap itu. Lumayan ya. Jadi tidak ada penghakiman saya. Iya. Jangan Per bulan. sejuta juga lah. 6 juta. 3 juta lah. 3 juta lah. 90 Masih juta. 90 juta. Ampun, masa gak Iya. mau juga lu. Udah ditawarin ya. Iya. Saya jadi donatur nih. Tapi kalau Korubi ya, nih kan kita coba kilas balik ke podcast Korubi ya. Iya. Sekarang mungkin Korubi udah jadi pengusaha. Tadi Ya. aku dengar juga sempat jadi karyawan dan segala macam. Betul. Setuju juga bahwa nggak semua orang lahir terus lalu punya kemampuan setelah muak menjadi karyawan terus punya Iya, kemampuan iya. untuk tiba-tiba jadi entrepreneur. Benar. Ya itu nggak banyak lah yang bisa Benar. survive itu. Nah tapi Korubi zaman dulu nih pas lagi jadi karyawan ya sebenarnya Iya. sumpek sama dunia kerja itu sebagai karyawan tuh sebenarnya apa yang akhirnya nge-trigger sampai fuck this shit gue mau bikin usaha sendiri aja. Iya, sebenarnya gue nggak sampai sumpek sampai mau fuck this shit sih. Karena menurut gue apapun yang dibukain pintunya, ya it's either you earn or you learn, Oke. right? Karena kalau kita mau terus ngejalani hidup dengan bersungut-sungut dan ngomel-ngomel, malah kita yang rugi sendiri, men. Kita yang Oke. rugi sendiri, men. Udah kitanya nggak enjoy, kita gaji-gajinya seberapa, terus kita bersungut-sungut kerjainnya, anjir, triple kill tuh. Soalnya kan sekarang lagi begitu tuh kok Iya. di threads, di Iya. Twitter semuanya Iya. kan gitu ngeluh-ngeluh. Gitu. Jadi buat gua waktu itu gini, gue mau kasih sedikit pencerahan dulu. Waktu gue dari karyawan ke pengusaha, ini juga ada masa transisinya, nggak langsung lompat. Oke. Ada masanya gue menjadi freelance dulu. Nah, Jadi ini, keluar dulu dari karyawan itu freelance. freelance itu berbarengan sambil gue bareng, kerja oke, kantoran. oke. Nah itu Double job menurut ya, gue double tuh, job. menurut gue tuh side hustle lah sekarang bahasanya kan. Itu kayak menurut gue jembatan. Ya, dan itu bagus banget buat teman-teman yang sekarang lagi ngerasa kayak gue mungkin suntuk, ya kan? Tapi maksimalin aja lu di kantor bisa ngerjain apa, bisa dapetin apa, maksimalin. Ada peluang untuk lu bisa promosi, maksimalin dulu. Kalau sampai lu nggak ada peluang sama sekali untuk promosi, dead end, dan baru lu pikirin opsi yang side hustle menurut Oke. gue gitu. Nah side hustle ini ya menurut gue banyak sekali orang-orang yang dari side hustle akhirnya jadi pengusaha. Jadi ini jembatannya, right? Dulu gue side hustle-nya, sorry sedikit ya, nanti di-cut aja. Dulu gue kerjanya sales alat berat, panas-panasan gue sampai hitam dekil banget, tentu tidak, right? Tapi ya di akhir bulan kalau gue jualan dapat
bonus ya gue happy. Tenang. Ya udah gue fokus ke happy-nya aja. Karena dalam semua pekerjaan pasti ada bagian yang lu gak terlalu enjoy. Ya sudah gitu loh. Gak ada kerjaan yang sempurna. Betul. Right? Bahkan jadi pendeta aja. Stres kadang-kadang. Stres, Pasti ada stres. Oh Heeh. iya, walaupun kita belajar tapi pada kenyataannya kan dinamika hidup kan gak cuma di gereja aja dong. Iya. Tapi kan persembahan jalan terus. Persembahan kan belum dibuka datanya Pak Daniel. Boleh Pak Daniel dibuka datanya Pak Daniel sedikit. Oh ini kalau di sini pendeta boleh rembes. Boleh. Itu kemarin kamarnya harus VIP katanya. Kok bisa Bapak yang jawab? Disuruh kelas 1 gak mau ya kok ya? Harusnya kan saya Maunya VIP. jawab. Harusnya kan saya yang jawab, jangan bisa dia yang jawab. Saya mewakili kok. Oh wakili. Di framing lagi saya guys ya. Nah jadi maksud gue ya gak semua pekerjaan pasti akan 100% kita enjoy. Ya kita fokus ke yang kita bisa enjoy aja. Nah kemudian gue transisinya waktu itu jadi fotografer cuy. Pulang kantor. Jauh ya kok ya? Ya makanya beloknya jauh banget. Tapi ya gue pikir kalau gue pengen ekspor sesuatu ya gue meterannya ada 4 sih. Gue suka, ada duitnya, dunia butuh, sama ada manfaatnya buat orang. Right? Itu yang gue sebut dengan ikigai lah ya. Karena teman-teman kalau pengen googling pasti dapat tuh lingkarannya 4 irisan itu. Nah, kenapa fotografi? Karena gue udah ngecek dulu. Ada orang 1 hari foto sama dengan gaji gue 12 bulan. Bagaimana caranya tuh? Duitnya approve dong. Enjoy gak? Kebetulan gue waktu itu lagi seneng banget sama zamannya SLR. Itu baru mulai tuh semua orang pakai kamera Canon tuh, right? Ya udah gue coba, gue explore, gue beli kamera, gue nyicil ke bos gue. Bos lu yang beliin berarti? Gue bilang Pak titip kartu kredit kalau bisa cicil 0% 12 bulan. Gue cicil ke lu kan tahu gaji gue, potong aja dari gaji gue nanti. Maksudnya gue bisa bayar lah gitu, right? Ya udah gue cicil, pulang kantor gue belajar fotografi di Central Park. Ada tuh tempat belajarnya waktu itu namanya Loop Academy. Belajar setahun sambil gua Sabtu minggunya terima project-project gratisan. Karena gue senang fotonya waktu itu foto makanan. Jadi teman-teman gue yang punya produk makanan gue fotoin aja tuh buat ngumpulin portfolio. Ya long story short itu gue lakukan selama 2 tahun. Transisi itu setelah 2 tahun gue sudah punya portfolio bagus. Gue punya blog yang gue ngepost kerjaan gue. Banyak tahun orang berapa yang ya, lihat. 2009-10. Oh masih blog ya soalnya ya? Masih blog soalnya, belum ada sosmed. Langsung ke notice gue, Iya. ini udah lama banget nih. Belum ada sosmed, belum ada Instagram. Nah akhirnya gue memutuskan untuk cabut ketika gue sudah pegang project nilainya itu tadi setahun 12 gaji gue. bulan gaji. Itu memang jadi parameter lu untuk akhirnya mau quit atau ya udah feeling aja kok sebenarnya. Nah ini baru sedikit sisi rohaninya. Oh siap, ada ya rohaninya. Ada ya. Sedikit sisi rohaninya. Saya pikir rasional aja. Iya, walaupun gue baca Alkitab belum tuntas ya. Iya. Tapi adalah sedikit rohaninya. Jadi gue waktu itu sambil doa sama Tuhan, gue juga bertanggung jawab sebagai manusia untuk ngejalanin peran gue adalah gue nabung biaya hidup buat setahun. Biaya hidup loh ya, bukan gaji sendiri, loh ya. zaman masih sendiri Biaya kok hidup berarti. sendiri gitu. Oke. Dan gue bilang sama Tuhan, yaudah gue melakukan peran gue udah mau cabut nih. Ya gue udah siapin biaya hidup 12 bulan. Nanti dapat project apa enggak, itu urusan lu kan. Gue cuman bisa ngelakuin terbaiknya gue. Dapatlah project itu 1 di awal, konfirmasi. Ya udah gue cabut. You know what happened? Setahun kemudian uang emergensi gue itu nggak pernah kepake. Tuhan kasih project. Wah. Mantap ya. Gitu kok Daniel. Besok resign gue. resign. Kan lu pasti udah ada lah kalau 12 bulan doang kan. Udah. kan? Oh iya. Quit besok. Maksud gue udah pernah kejadian tuh. Udahnya tuh udah pernah kejadian. Udah pernah ngajuin resign maksudnya? Bukan. Terus nggak di-approve? Sudah selesai semuanya. Udah selesai ya. 3 tahun yang lalu sudah kejadian hidup saya. Oh, bener-bener. oke. Sekarang nggak mau lagi kok ya. Udah darurat, melarat lagi kan. Tapi sekarang udah beli BYD baru. Waduh. Daniel mah. Kok bisa ya? Enggak setara lo mencerita lo. Semua itu sudah di planning. Oh iya. Tapi kok Ruby ya, bener percaya nggak bahwa itu memang mungkin adalah anugerah Tuhan atau sebenarnya karena kerja keras lu sebenarnya? Gue Tipis ya. percaya pasti ada dua-duanya sih. Iya, gue juga mau Masih jawab ada itu, dua-duanya dua-duanya sih. sih. Enggak, kalau Gembala pasti ngomong gitu kok Andre. Oh iya, oke. Aku nggak Silakan nanya dia ke dulu, Andre, silakan dia aku dulu. nanya ke Ruby. Maksudnya gimana? Maksudnya lebih besar peran Tuhan atau peran kerja gue gitu? Iya.
kan nih kan kalau misalnya kita balikin lagi tuh ya. Banyak banget orang di sosmed ngobrol bahwa gue udah kerja siang malam nih, gue udah capek banget nih gitu, gue udah doa setengah mati nih, tapi tetap gini-gini aja hidup gue. Jadi kadang-kadang omongan-omongan yang kayak gini kan kadang-kadang bikin orang tuh berharap kan bahwa apakah gue kurang doa, apakah gue kurang perpuluhan gitu ya. Ntar gereja-gereja mega church ini makin gede kan, sedangkan saya masih tetap miskin gitu. Dia pakai Rolex, saya mah juga pasti pakai Casio KW gitu kan yang di pasar baru. Nah maksudnya makanya pengen dapat kok titik tengahnya sebenarnya. Jadi gimana sebenarnya, apakah doa dan kerja keras ini memang bersinergi selalu menghasilkan sama dengan sukses gitu? Wah, itu pertanyaan yang berat. Apakah kerja keras plus doa menghasilkan sukses? Gua pastinya nggak bisa bilang 100% sama dengan sukses sih. Oke, tapi apa yang bikin doa itu meyakinkan lu bahwa gue bisa nih ngelakuin ini? Satu, kalau menurut gue ya, gue menjalankan peran gue dengan minimal gue bertanggung jawab sama diri gue sendiri. 12 bulan ke depan itu, kalaupun sampai gak ada project, gue bisa hidup. Checkpoint pertama ya? Checkpoint pertama menurut gue. Karena gini, di dunia gue waktu itu fotografi itu, dengan gue punya backup biaya hidup, gue jadinya punya punya bargaining power lebih gede. Oke. Misalnya lu calon klien datang ke gue nih, Dok. Terus lu nawar. Terus gue gak punya duit buat hidup. Iya bener, lu lagi BU-BU-nya. Gue BU-BU-nya. GoPay juga lu minta diskon. Iya pasti lu kasih ya. Gue kasih terima dong. Iya Pak, saya butuh banget. Sampai deh kalau Ruby, sampai 3 hari. yang penting besok gue makan. Iya, gitu iya, kan. iya. Okay. Tapi dengan gue punya backup itu gue bisa bertahan dengan bilang, ini best price gue paling mentok bisa kasih diskon 10%. Gitu. Nah menurut gue itu yang jadi pembeda banget. Kebetulan kalau di industri yang seperti itu menurut gue. Nah teman-teman mungkin mesti cari di industri masing-masing tuh apa yang bakal jadi pembedanya gitu, yang bakal jadi unik variabelnya. Buat gue itu sih yang bikin beda. Gue ngeliat banyak orang tuh ketika ngelompat dia nggak ngambil backup ini, sehingga akhirnya apapun yang masuk mau nggak mau dia harus ngambil. Dan itu ripple efeknya gede di masa depan. Bayangin lu udah pesan sama gue sekali, gue berani diskon 50%. Lu akan bilang apa ke temen lu? Itu murah banget coy, dia coy. Si Sama Ruby, dia aja. Kelar hidup orangnya lu. BU bro. Kelar hidup lu. Udah, fotografer murah. Seumur hidup dicap sebagai fotografer murah. Pas mahal pasti dia gak nyari lu tuh kok. Exactly. Iya betul. Oh berarti kalau gue tarik kesimpulan, berarti sebenarnya selain kerja keras dan doa, sebenarnya ada kesiapan dan strategi yang harusnya muncul ya saat lu mau ngelakuin sesuatu ya? Menurut gue iya itu bagian dari porsinya kita lah ya. Ya. Pak Gembala nih pasti udah mau ngomong banget. Iya benar kali udah mulai kamit mulut. Pak Gembala, banyak yang nanya Pak Gembala. Dia ya. Ini jemaat juga banyak Pak Gembala yang saya tahu kerjanya siang malam kayak Anton, coba lihat sekarang channelnya nggak ada. Kerja kerasnya iya benar. Benar. Ini channel gerejanya YouTube bisa hilang gitu. Aneh kan? Mana tuh kerjanya Tuhan ini gitu. Anton udah masuk paling pagi ya kan, pulang paling malam beberes tapi channelnya hilang. Kok Andre channel Kristen maksudnya. Pukulan telak itu. Tapi kalau menurut Ko Andre, apakah memang kerja keras dan doa selalu membuahkan hasil sukses? Pertama, kalau pertanyaannya tadi tuh banyak juga yang ditanya ke gua. Pertama-tama kan kita nanya, kok tahu dari mana sih bahwa kerjaan gua ini datangnya dari Tuhan. Oke. Oh, gue suka tuh, gue suka. Iya kan? How? Cuman gue bisa jawab. Iya kan, udah tahu dari mana datangnya dari Tuhan. Jadi seakan-akan kalau ini datangnya dari Tuhan, coba ekspektasinya apa? Tuannya gede. Iya kan? Jalannya mulus. Jalannya mulus. Promosi jalannya setiap bulan. mudah. Nih kayak ini nih, kayak orang kayak lagi ngasih harapan ke diri sendiri. Biar didengar. Kayaknya mau hidupnya tuh apa ya? Exact gitu Ideal banget dalam Sesuai ekspektasi kok ya. Bukan hanya itu, pokoknya karena dia punya pola pikir kalau memang ini datangnya dari Tuhan, berbagai kemudahan akan datang dalam hidupku tentunya. Gitu. Padahal pada nyatanya kayaknya nggak tertulis di Alkitab ya. Misalkan kalau Andre pendeta gitu, nggak ada. Dulu tahu gak? Gue nih serius main badminton dulu loh. Sampai cukup serius sampai ekspektasi yang paling berat dalam hidup kan bukan hanya masalah macam-macam, harapan keluarga itu beratnya kadang-kadang ya. Harapan keluarga kan, harapan keluarga gue dulu sampai gue dilatih sampai masuk ke Jaya Raya tempat latihannya Susi Susanti itu dulu tuh, ya sampai serius sesitunya, sampai mobil keluarga gue bukan digade, belakangnya dicabut semua bangkunya ditaruh
kasur. Karena gue tinggal di Pademangan, latihan di Jaya Raya itu di Ragunan. Membelah laut itu. Jadi tidur di Tidur di dalam mobil. Iya buat istirahat di mobil dan gue sekolah di Penabur pada waktu itu. Atlet-atlet bintang 5 gitu kok. Iya kan? Oke, terus. Tapi bukan bintang 5. Orang copot doang mobilnya mobil Zebra Van. Tahu zaman dulu tau gak? Tahu. Panas. Tahu. Tapi maksudnya orang tua gue se-effort itu untuk meloloskan gue kalau bisa masuk sejadi atlet. Bahkan gue pernah berkoar-koar sama Kojo dulu temen gue. Dulu kan masih baca Kompas kan. Kompas ada tim Piala Thomas. Gue ngomong sama si Kojo nih. One day gue berdiri di sini nih. Sombongnya begitu. Dan gue merasa ini dari Tuhan bener loh. Serius. Ya, ya. Karena gue jago waktu itu. Iya. Lumayan. Gue juara 1 di Jakarta Utara. Orang tua suportif. Raket Iya. dibeliin apa juga semuanya. Dan ikut turnamen beberapa juara. Beberapa Iya. enggak. Lah kok Dewan ya. Dewannya ya gimana ya? Lah kok Jadi jadi pendeta, jadi gembala nih ujung. Lu doa gak kok pas itu? Loh, bapak gua udah pendeta itu. Tapi Oh, lu iya. doa gak minta pertanda nih? Loh, kalau mau bertanding apalagi sampai berdoa loh. Tuhan, kalau bisa raket dia mah gak kena aja, putus aja terus. Seakan-akan dia gak doa ya? Seakan-akan Lawan lu tuh gak doa seakan-akan. I mean, maksudnya cerita ini nih I mean ya, maksud gua kalau kita lihat dari, ini kan Iya. angle-nya banyak ya. Iya. Angle-nya banyak. Maksud gua di dalam kita mempelajari kitab lebih jauh pun sekarang kayaknya Tuhan gak punya garis seperti itu yang sampai istilahnya gue tidur, gue dikasih mimpi, gue harus kerja ini, kerja ini. Oh, lu arahnya ke sini sini. Iya, iya. Enggak, kita harus kayak di leave it aja. Kita mau ambil langkah apa dan bagaimana. Tapi yang Tuhan kasih perlengkapi dengan kita berbagai prinsip bagaimana kita menjalani hidup ini gitu. Menjalani hidup ini sesuai dengan, gue percaya sih kita tuh punya, kita bilangnya apa ya, kalau di Kristen bilangnya kita punya panggilannya. Karena ada satu ayat yang bilang aku mau kamu hidup di dalamnya. Nanti dicantumin aja ya, gue lupa ya ayat di mana. Aku sudah punya rencana dalam hidupmu kurang lebih dan aku mau kamu hidup di dalamnya. Nah tapi menuju ke sana itu basically karena kita ngomonginnya Kristen ya. Banyak orang mikirnya kalau gitu ya gimana kita sekarang lagi bekerja gini-gini. Ya prinsipnya diberi sama firman Tuhan bahwa kadang-kadang bukan kadang-kadang. Prinsipnya tuh di apa yang ada di tanganmu itu kan perkara kecil ya. Setia dulu. Walau gue juga belum tahu gue ujungnya jadi pendeta ya. Maksudnya dari dulu apa yang ada di tangan gue coba kerjain. For real ya kita ngomong ya. Kalau kita ngomong terlalu rohani nih. Enggak, lu mesti ketemu panggilan lu dari Tuhan spesifik dan lu mesti bergerak ke sana. Ya umur dia bertambah. Kuliahnya udah selesai. Lalu gimana itu? Dia bekerja, terus kalau dia mungkin merasa belum bener-bener ininya, terus dia mau diem aja apa gimana? For real kan hidup jalan terus. Iya. Gue selalu ditanya begitu, tahu dari mana dari Tuhan? Pertama kalau tanya gue akan jawab, gue gak tahu. Kan gue bukan yang ciptain lu. Yang ciptain lu Tuhan. Lu tanya sama dia, kira-kira gimana? Tapi beberapa indikatornya sih sebenarnya bisa kelihatan sih. Maksudnya bisa kelihatan dalam artian kalau memang lu terpanggil ke arah tertentu, contoh ya yang sederhana. Tahu dari mana satu kendaraan itu kita bilang misalkan mobil. Lu bisa lihat ke dalam. Rodanya 4 nih. Tapi ada sayapnya gak nih? Misalkan gitu. Ya kan? Dalamnya apa? Rodanya 4, setirnya lurus apa bulat-bulat? Kalau udah roda 4 bulat, ini namanya sih mobil ya. Gitu. Jadi dalam artian Tuhan tuh pasti taruh sesuatu di dalam kita. Untuk kita memperlengkapi kita menjalani hidup ini. Pasti sesuai dengan apa yang di dalam kita. Gitu. Gue baru menemukan lebih jauh ternyata gue tuh sangat-sangat interested dengan hal-hal rohani. Perlahan di SMA sambil ngerjain yang lain. Nanti gue balik ke versi sambil ngerjain yang lain. Gue kerjain yang lain. Coba bangun usaha pernah. Dari keluarga yang berusaha juga. Coba ikut network marketing pernah. Gitu. Bikin majalah pernah. Media pernah. Itu trial di tengah jalan semua tuh. Gitu. Jadi istilahnya sambil ngerjain itu semua sambil belajar. Lalu akhirnya gue ketemu nih. Gue kok sukanya hal yang rohani ya. Lah terus kok gue kayaknya punya kemampuan di dalam diri gue tuh. Kata orang nih. Termasuk gue merasakannya juga. Gue bisa menyederhanakan hal yang rumit jadi sederhana. Terutama di pembelajaran firman Tuhan. Wah kayaknya Tuhan taruh talenta ini nih. Tapi sambil gue kerjain yang lain tuh Bro Ruby gitu. Sambil gue kerjain yang lain. Gue kerjain yang lain. Jadi istilahnya sampai musim itu tiba gitu. Sampai season itu tiba. Dan itu kalau gue memang agak dibilang mistis ya. Datang itu suara. Kamu it's time. Start a church. You know and I know gitu maksudnya gitu. Itu kalau gue lumayan pengalamannya. Kalau begitu mah enak agak kok. begitu. Kalau ntar malam Tuhan bisikin lu nih Koranil nih. Iya. Besok resign gampar bos kamu. Ya lu gampar. Orang suara Tuhan. Tapi gue pada malam itu ceritanya kita ngomong for real ya. Iya. Itu kan gue pernah cerita. Itu datang pada waktu utang gue masih ratusan juta.
Sempat ketipu di bisnis beli di apa namanya di usaha investasi bodong, tergiur juga pada waktu itu, nyemplung. Lah, gue ngomong dong salah ini pasti suara sate ayam kemarin ini, gak mungkin dong. Kisah terlucu itu ya. Bagaimana mungkin ini suruh melakukan sesuatu padahal masih punya utang segini banyak. Belum lagi istri juga bekerja, waktu kita ngomong kalau kita say yes nih, ini berarti current income satu tutup nih. Kamu yang bekerja loh. Gimana? Mari kita pikirkan dulu kalau gitu kan, mesti doain dulu. Tapi maksudnya gue tadi cerita begini artinya kadang-kadang orang Kristen tuh mikir ya gue mesti punya satu soul purpose di sini, itulah end game-nya gitu. Kalau menurut gue kayaknya Tuhan bekerja ya, lu menemukan purpose itu di-reveal sama lu pada waktu lu lagi berjalan di dalam kesetiaan nih dari apa yang lu kerjain gitu. Jadi lu lihat apa yang di tangan lu, tadi Bro Ruby ceritakan apa yang ada di tangan dia, coba gue denger cerita dia, loh itu yang ada di tangan dia ya, dia suka fotografi, dia mulai dari situ lah. Jangan mulai dengan hal yang gak ada di dalam tangan dia kan. Mulai dari tangan dia seperti itu, dia setia ngerjain apa yang ini, lama-lama kan kayak ini ya mungkin ya. Gitu ya. Ini sih kayaknya ini nih gitu yang Tuhan mau gue kerjain ya. Dan it's happening. Jadi kalau banyak kan teman-teman yang Kristen yang nonton, jangan kebalik ya menurut gue pola pikirnya. Jangan berpikir kayaknya purpose-nya dulu ketahuan, baru gue dengan sepenuh hati segenap jiwa ke sana. Kita gak senaif itu lah ya kalau gue bilang ya. Gak boleh senaif itu. Jadi do what you do, ada pekerjaan di tangan dipercaya, kerjain dulu aja. Sambil berdoa sama Tuhan gitu. Nanti di tengah jalan nanti dia bisa reveal tuh perjalanan kesetiaan dari yang kecil-kecil itu bisa ketahuan tuh, kalau menurut gue gitu sih Do. Jadi kalau kayak Anton nih lagi berjuang nih, setia dulu aja Ton dengan apa yang di tangan. Tuh kalau kata pendeta kan langsung dari kuping ya Korubi ya. Dia langsung kuping tuh. Selesai lah urusannya ya. Oh iya sih. Nah ya kan. Tapi kalau Korubi sendiri percaya nggak ada panggilan hidup nih, katanya nih kan ada anak muda nih di sini nih, perempuan ini baru cum laude ini kok. Dia kayaknya pertanyaan dari dia ini feeling saya nih ya. Dia lagi mencari jati diri mungkin ini. Gimana caranya mencari panggilan hidup? Bagaimana caranya mendeteksi bahwa that's our call. Yeah, that's my call gitu. Kalau ini jawaban sementara gue di usia sekarang dan di tingkat kedewasaan gue sekarang ya. Iya. Karena gue nggak tahu, mungkin 5 tahun lagi ada suara Tuhan juga berbicara ke gue. Beda langsung ya. Beda gitu ya. Mungkin langsung, wih gila, level of wisdomnya beda. Tapi buat gue sekarang, kayaknya kita harus belajar untuk melihat bukan di label pekerjaannya. Oke. Tuhan bisa pakai kita mau di label pekerjaan apapun. Makanya kalau di atas kertas orang ngelihat CV gue, nggak beres nih orang, gue nggak mau pakai nih orang. Kenapa? 9 kali nyobain hal yang berbeda dalam karir gue selama 15 tahun. Lu kalau HR lu mau terima nggak? Ini orang pelin-pelan nggak jelas apa mau dikerjain. Ya kan? Right? Tapi kalau versinya Tuhan, dia menurut gue ya, dia melihat melintasi dari label pekerjaan. Amin. Tapi di balik label pekerjaan itu ada apa? Misalnya nih kalau gue sederhanakan deh yang bahasa manusia deh. Gue ngerasa Tuhan ngelihatnya mungkin di level skill dulu deh. Ada gak skillnya Ruby yang dari kerjaan dia pertama sampai dia yang sekarang ke-9, ternyata ada connecting dots-nya. Apapun label yang di atas, skillnya sama semua. Gue ngerasa dari ceritanya tadi Andre, ada begitu juga. Ya gak? Iya. Right? Iya. Dari zamannya mungkin lu main badminton sampai lu jadi pendeta, ada tuh. Ada pengen jadi bintang ya kok ya. Pengen tampil ya. Kok bisa begitu? Bagian masuk koran ya. Itu. Iya. Jadi pengen jadi bintang nih itu sih kayaknya. Bisa ya beloknya begitu ya. Linear di situ tuh Korubi kayaknya. Ini lu cocok dapat host yang bagus. Emang. Gue pengen tahu dia sebelum jadi host dia ngapain. Mungkin ada skill yang kepake. Saya dulu WL aja kok. Wah, asik. Hosana. Enggak lah, dari tatonya sih lebih cocok DJ sih. Dunia malam ya kok ya. Biasanya mau Kodanil biasa di klasik ya kok. Aduh, memang saya dulu mantan anak mangga besar memang. Sebelum sama Cika ya. Iya, karena tinggal saya di Bonjer Pak tepatnya. Cocok ya. Tapi coba lu lihat, lu ngerasa sekarang kan, lu juga, gue boleh tahu gak lu mungkin udah 30-an? 40. Oh udah 40? 40. Wah udah mukanya jauh lebih muda. Lebih muda lagi ya. Ternyata ini gerejanya orang-orang yang awet muda ya. Iya. Semuanya oke. Karena terlalu banyak masalah di hidup kita. Betul. Ada gak lu mulai kebayang gak waktu gue ngomong gitu, kayak oh iya ternyata gue udah lintas sebagai profesi, tapi ternyata ada skill yang kebawa terus gitu. Kalau gue awal mulai dari graphic design ya. Iya. Jadi dari graphic design and then seneng sebenarnya di desain. Iya.
mulai dari sekolahnya, mulai pekerjaan, mulai pelayanan semua didesain gitu ya. Long story short, mulai anak desain ini kan paling banyak bekerja dengan departemen marketing ya. Iya. Dan marketing paling banyak requesternya dari marketing manager, betul. Oke. Nah, saya ini si desainer yang paling suka komplain. Gue komplain terus ke bos gue. Gue bilang ini orang ngasih gue request permintaan dia aja kagak jelas. Suruh gue kerjain apa, dan selalu gue datang dengan komplain. Gue mungkin bisa ambil garis tengah di situ. Jadi sesuatu yang dibilang calling, mungkin sesuatu yang men-trigger lu untuk gregetan gitu. Dan one day my boss bilang gini, kayaknya lu aja nih jadi marketingnya. Yes. Dan waktu dia balik suruh gue jadi marketingnya, jujur itu kayak dunia gue agak shock ya. Karena yang jago marketing adalah istri saya. Dia sekolahnya PR, ambil marketing, markom dan segala macam. Sedangkan gue gak ada background sama sekali. Dan kuliah gue juga cuman sampai D3 gitu ya. Dan udah ngambil desain. Ya, jadi dulu mungkin pemahaman saya cukup salah gitu ya. Didoktrin bahwa kalau desainer itu cukup dipegang portofolionya saja. Tapi kan waktu lu ngelamar pekerjaan ke sebuah perusahaan, yang ngelihat itu kan bukan user pertama kali. Yang ngelihat itu HRD, HR. Ijazahnya D3. Anda mau ngelamar di sini minta gaji sekian, Anda siapa gitu. Kecuali ya punya usaha sendiri lah sebagai creative designer lah ya. Tapi ada sejak mulai dari situ ya gue mulai berubah, shifting, mulai pegang marketing dari tadi graphic designer jadi markom, dari markom jadi markom manager, jadi promotion P&A bareng sama teman saya Martin. Tapi itu masih di level label menurut gua. Masih di label ya? Iya, kan lo lihat marketing manager Loncat. Tapi di balik itu, misalkan gua kasih contoh kalau gue ya, mungkin ini akan ngebantu lo untuk lihat, oh ya kayaknya gue dipanggil sama Tuhan tuh, biasa kata kuncinya di kata kerjanya. Oke. Verb, bukan di noun. Label tuh noun, kata benda. Menurut gue nounnya bisa ganti-ganti, tapi verbnya itu menurut gue calling di situ. Ya, misalnya gue nih, gue waktu jadi sales, gue ngerasa skill yang kepake sampai sekarang adalah pasti gue harus bisa presentasi dong. Pasti gue harus meyakinkan sales, meyakinkan kalau customer gue, mengedukasi dia tentang sebuah barang, soal barang ini sesuai dengan kebutuhan, dan gue mesti bisa jaga koneksi dan relationship dengan baik sama dia. Fast forward ke sekarang gue jadi pengusaha, emang yang gue kerjain apa? Persis sama. Gue harusnya mengkomunikasikan ide gue tentang barang yang gue jual. Terus gue melakukan podcast gue ngapain? Sama. Gimana caranya gue bisa mempresentasikan itu kepada audiens gue dengan baik? Content creator apa? Sama. Penulis apa? Sama. Sebagai guru sama. Nah itu menurut gue, jadi kayak gue ngerasa calling gue adalah kalau di level skill itu yang menjadi. Nah terus tadi lo jemput satu menurut gue bagus banget. Apa yang bikin lo gemes di dalam? Problem apa yang ketika lo ngeliat tuh ngerasa kayak, kenapa kagak ada orang yang beresin? Dan cuma kita doang yang gerutu. Cuma lu doang yang ngeliat. Grendel. Nah, there is this book yang gue suka banget. Lu bisa cari, namanya Holy Discontent. Baru mau ngomong Bill Hybel kayaknya tuh. Bill Hybel, ya. Gue menemukan kayak waktu gue baca buku itu, mungkin ini nih. Ya. Rasa gemesnya gue ketika ngelihat sesuatu yang kok gak ada orang yang beresin. Tapi kenapa gak ada orang yang ngerasa ini sebuah masalah? Oh ternyata tuh mungkin itu Tuhan kasih ke gue. Nah, gue sambungin sekarang skill gue sama si Holy Discontent ini kan. Waktu gue bikin podcast, itu sesederhana. Kenapa ya waktu gue umur 20-an, kagak ada orang yang ngajarin gue gimana caranya ngejalanin hidup. Di umur 20-an, yang supaya gue gak perlu ngelakuin kesalahan kayak gue dulu. Jadi waktu gue bikin podcast umur 30-an. Ya kan? Jadi gue bikin podcast tujuannya cuma satu. Umur 20-an yang dengerin ini, jadi pinter ya. Lewatin kebego-begoan gue dulu. Right? Nah itu kan menggabungkan yang di level skill sama yang Holy Discontent itu. Nah kalau lu cari polanya menurut gue ada. Kenapa gue sibuk ngomongin soal keuangan? Karena sama. Gue pengen mengedukasi orang, kayak lagi meyakinkan orang tentang sebuah ide, ngajarin gitu ya. Kenapa? Supaya orang gak ngalamin kesalahan yang sama. Karena di sekeliling gue ngeliat banyak orang udah pinter, S2, calon pendeta, tapi kena investasi bodong. Aduh. Gue dong itu nih. Iya maksud gue lu. Andre. Coba ngobrol dulu ya. Iya. Tapi kan gue gemes juga kan kalau ngeliat gitu kan. Gue denger cerita lu tadi gue langsung kayak,
Oh bisa. Itu kemakan Gitu. 5 huruf sih. 6 huruf. GENGSI, gengsi. Oh. Iya, itu barrier paling berat itu kayaknya buat kemakan 6 huruf itu. Pengen kaya cepet ya kalau Andre ya. Padahal firman Tuhan gak pernah menentang orang kaya. Yang firman Tuhan bilang akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sama satu lagi Tuhan tentang adalah jangan mau cepat kaya. Apa orang mau cepet kaya gak boleh? Itu di situ semua banyak masalah coy. Itu yang Tuhan gak mau kita kena masalah gitu. Jadi sebenarnya Tuhan gak pernah melarang kita punya uang. Tapi Tuhan gak mau uang punya kita. Sedap gitu. Sedap ya. Sedap. Itu udah di hook 30 detik pertama itu langsung. Harus masuk. Oke Kak Robi, kan tadi kan nyari silver lining. Yes. Ya kan, kayak oke dari kita muda kita bisa kayak gini, akhirnya skill ini bisa terkoneksi dengan pekerjaan kita sekarang. Iya. Lalu kita mungkin bisa excellent lah di sana ya. Iya. Tapi ada banyak orang yang mungkin nanya, kapan memutuskan harus quit? Kalau misal sesuatu tuh gak works. Gagal terus ya. Iya, gagal terus. Walaupun Iya, sudah iya, merasa excel banget, bagus banget, tapi when to quit? Gue akan jawab dengan cerita. Hmm. Karena menurut gue cerita teman-teman lo bisa inget. Gue punya 3 case study yang sama semua menurut gue. Teman-teman cari benang merah dari 3 case ini. Case pertama teman gue Will Goss. Ketika gue pertama kali podcast sama dia 2018, gue juga baru memulai podcast. Itu episode ke-5 apa 6 gue ngerekam sama dia. Sekarang kita di episode 200. Waktu itu dia baru awal-awal mulai channel YouTube. Dia cuma punya uang tersisa 200 juta. 200 jutanya dihabisin buat apa? Sewa studio, apartemen, renovasi supaya jadi studio yang bagus buat dia syuting masak-memasak. Konfirmasi, yes betul. Yes. Masuk studio masak-memasak. Terus dia pasang deadline ke dirinya sendiri. Kalau dalam 2 tahun gua gak bisa capai 100.000 subscribers, berarti udah confirm lah gue emang gak di sini. Oke, itu satu. Yang kedua, ada lagi kalau ini case-nya gue bikin podcast judul awalnya 3 Days of Lunch sebelum jadi Underdog Story. Kenapa namanya 3 Days of Lunch? Apapun yang terjadi, view-nya mau naik, mau turun, mau channelnya ditutup. Dicolong kok. Dicolong. Bukan ditutup. Gue harus kelarin 30 episode. Sesuai namanya. Milestone ya. Setelah 30 episode baru gue ngukur. Ini layak dilanjutkan apa enggak. Oke. Kenapa? Nah dari 2 cerita itu menurut gue kesamaannya adalah yang nentuin deadline-nya kita sendiri. Kenapa? Hidup lu sama hidup gue pasti beda. Tadi waktu gue bilang gue nyiapin 12 bulan biaya hidup, mungkin gue 3 juta cukup, mungkin lu 12 juta. Mewah hidupnya. Pasti udah beda dong decision makingnya. Right? Jadi yang tahu deadline tuh sebenarnya lu sendiri. Kapan lu bisa ngasih titik darah terakhir gue ini kayak udah deh. Kalau sampai titik ini gue give up. Gitu. Nah itu menurut gue kapan nyerahnya. Tapi selama dari titik lu mulai sampai lu nyerah, lu juga harus pastikan lu kasih yang terbaiknya lu. Itu yang kadang-kadang enggak ya. Gos 200 jutanya dihabisin plong. Wah, cemplungin semua ya. Ruby, Gambling tuh. Betul, Ruby 30 episode podcast. Gue Give it kasih all, yeah. terbaiknya gue 30 episode. 30 episode pertama itu gue shoot sendiri, gue research sendiri, gue rekam sendiri, gue edit sendiri. Kok tapi gimana sih kok cara lu menentukan ini yang terbaik yang gue lakukan sebenarnya? Ya gue ngelihat benchmarknya orang yang bagus tuh gimana. Contoh nih, kalau case YouTube ya, teman-teman tahu nggak untuk bisa dapat 100.000 subscribers, rata-rata on average statistik di luar sana perlu bikin berapa video? Sebut aja angkanya berapa video. Untuk bisa dapat 100.000 subscribers, rata-rata orang perlu bikin berapa video? 200 mungkin. 200. Ada penawaran lebih rendah? 200-an. Enggak paham kok. Dia Ya, lebih sebut paham. aja angka berapa aja? Oke, let's say 2,5 kalau gue malah. 250. Naik ya. 100 lah ya. 100. Jawabannya 100. Karena kalau lu ngelihat benchmark di luar sana, orang perlu bikin 100 video untuk jadi 100.000. Lu layak komplain gak di video ke 80? Oh, oke. Iya kalau udah mulai tegang-tegang tuh kok kalau belum deket ya. Iya, tapi kan kalau belum 100 lu gak boleh sebenarnya. Oke. Orang lain aja udah sampai 100 dulu baru bisa 100.000, right? Nah, data itu kan sebenarnya ada available. Nah, itulah sama dengan Will Goss. Kenapa dia bisa keluar dengan 2 tahun? Karena kalau lu sampai 2 tahun gak berhasil 100.000 aja. Ngapain lu gitu ya. Dan dia bilang di setiap minggu akan publish. Kenapa? Karena di atas kertas statistiknya lu harus konsisten setiap minggu 1 minimal. Nah itu sama. Gitu.
Nah itu terbaiknya dia gitu. Ada benchmark yang dia ikutin. Nah, tapi ternyata berhasil. Ternyata berhasil. Jadi ini juga sesuai dengan prinsip firman Tuhan seperti gue bilang tadi. Kayak sebelum Tuhan, di Lukas berapa, perumpamaan Yesus sebelum orang membangun rumah, hitung dulu biayanya. Ada begitu. Ada, jadi makanya gue bilang Tuhan tuh, kalau kita ngomong kekristenan dia memang gak kasih blueprint lu telak-telak di depan. Tapi thoughtful ya dia. Iya banget. Thoughtful, bahasa anak sekarang thoughtful banget untuk memberikan berbagai hal, menjalani hidup nih prinsipnya dikasih gitu. Itu ya Pan ya, jadi lu harus sabar. Berani juga ya, berani juga. Makanya next time jangan kasih Cika lah, rekan HP. Tapi jelaskan ya teman-teman ya. Gue balik kalau case-nya di gua ternyata 30 episode itu gua nggak merasa berhasil ya, mungkin gua nggak lanjut. Tapi lu ngapain kok kalau misalnya pada saat itu tidak berhasil, apa kira-kira di gambaran kepala lu alternate universe lu tuh? Definitely gua akan come up with something else lagi sih. Gitu. Nah, sekarang nih 30 itu kenapa gue bisa ngeliat itu berhasil ya? Episode pertama itu 5 episode pertama semuanya temen. Ya udah itu yang bisa kita jangkau. Iya benar. Iya. Apalagi yang mau ini kan? In our hand ya. Right? Siapa yang sangka di episode ke-15 yang Richard Najwa Shihab podcast lu bagus, collab. Kalau udah kayak gitu lu lanjut gak? Lanjut. Udah tanda langit ya. Udah tanda dari langit. Kecuali yang ngajak. Ya mungkin maksudnya kita lebih lanjut lagi. Itu lebih lanjut lagi. Kok beliau sampai notice? Iya. Fix lu 20 dapur MBG. Jelas. Dapat lagi di bawah meja ya Pak ya. Tapi kok mungkin sebagai pertanyaan penutup ya. Iya. Setelah menjalani segitu banyak episode podcast. Gue juga podcast dari 2016. Ketemu sama banyak jenis orang ya. Iya. Banyak pelajaran hidup juga yang diambil. Nah, setelah Koruby banyak podcast hampir weekly bahkan daily mungkin saat kita tag dan segala macam. Sebenarnya apa sih yang akhirnya Koruby dapat kesimpulan nih sampai umur sekarang dari segitu banyak episode, apa yang paling menarik yang pernah terjadi di podcast? Paling menarik ya. Cerita yang paling wah, ini bintang tamu yang tidak disangka-sangka ternyata menarik sekali. Mungkin gua akan sebut sebenarnya banyak banget sih, tapi on top of my head kalau ditanya kayak gini tuh kadang-kadang gue takut salah sebut, nanti ada yang tersinggung. Jadi episode lu sama gue gak bagus. Kurang. Gak, bukan gitu maksudnya ya. Tapi selalu ada yang di top of my head kan. Tapi karena ini ditodong jadi udah ini yang kepikiran sekarang. Menurut gue ini personally lumayan di top 5 lah ya, atau top 10 gitu. Karena ini benar-benar melawan semua cara gue bikin podcast. Episode gue sama Biksu. Haimin Sunim. Damn. Ya. Kenapa? Gue tuh tipe yang kalau gue mau bikin podcast tuh gue research kayak teman-teman di sini nih. Wah pertanyaannya rapi, gue nonton dulu semua konten tentang dia. Jangan sampai gue bikin dia bosen nanya hal yang udah pernah ditanyain. Deep research. Jadi gue datang very well prepared. Di menit ke-15 tiba-tiba gue dapet panggilan. Gak bisa nih kayak gini, ini gak works. Kalau gue ngikutin skrip ini gak works. Gue tutup. Ngobrol aja gitu. Gue jadi diri gue sendiri aja. Unscripted. Dari menit ke 15-20. Tapi dari menit 15-20 itu sampai akhir. Itu the best part. Akhirnya sekarang tekniknya tetap pakai skrip apa udah unscripted? Sekarang gue tahu caranya untuk kapan gue harus skrip, kapan gue harus unscripted. Oh, the balancing. Gitu. Nah di episode itu gue memutuskan untuk jadi memutuskan untuk ngobrol hati ke hati antara cowok dengan cowok. Nah, nanti lo kalau nonton ya, lo kan ngerasain momen itu berubah adalah ketika gue mulai curhat dan gue bilang waktu gue kecil, gue tuh diginiin sama orang tua gue. Kayaknya itu yang berpengaruh ya ke inner child gue sekarang. Dia langsung mau respon, gue juga digituin sama mak gue. Udah beda. Udah beda. Chemistry-nya langsung mantap ya. Udah kayak kalau dulu kan ada yang sempat viral tuh ya, ketika laki-laki bercerita. Wah. Ya kira-kira begitulah. Iya.
Iya. Emang broken home, kalau ketemu broken home tuh langsung nempel. Langsung vibe-nya ya. Vibing. Mungkin kita di meja ini semua broken kali ya. Saya sih broken jujur. Oh Andre sih cemara sih, saya lihat sih. Maksudnya dianterin ke Ragunan maksud gua. Sampai disiapin. Iya. Jok mobil dicabut. Kita Kamu kan belum tahu cerita lengkapnya. Iya, seru juga. Itu Tapi dia katanya dia melabel diri dia sendiri sih, duta broken home. Saya Sunter duta katanya broken gitu. home Sunter. Duta broken home Karena Sunter karyawan-karyawan saya semuanya harus broken home. Oh, Kalau gitu? enggak naik gajinya. Hancurkan keluarga kalian lah. Tapi pertanyaan terakhir ya kok, ini penutup Oke, sekali, oke, sangat oke. penutup sekali. Tapi Oke, thank you banget, obrolannya luar Iya, biasa. aman, Ini aman. podcast tertenang di Brave Talk ya. Bener. Karena gue Oh, kurang sangat Dari drama ya? sebelum-sebelumnya lebih Kurang rame drama ya? rupanya ya. Karena gue cukup excited dengan topik kali ini. Oke. Perpulan atau tidak kok? Punya bisnis, tadi istri saya dengar dapat isop ya. Kita gali terus gitu kan hartanya. Iya. Perbulan nggak kok? Perpuluhan. Percaya dengan perbulan bahwa itu adalah kewajiban seorang jemaat Kristen ini. Kalau bicara kewajiban, Hmm. nggak tahu ya, kembali ke teman-teman masing-masing ya. Kalau ke Ruby sendiri? Jadi gue tuh pernah ngobrol sama Tuhan gitu ya. Jujur nih Tuhan. 10 kegedean nih. 3 kalau mau mah. Pajak gue aja 15% nih Tuhan. Kalau diambil lagi 10, aduh 25 dong hilang gitu kan. Tapi gini lah, mungkin obrolannya lebih ke kayak, gue tahu gue di masa yang gue lagi butuh banget. Gue gak bisa kasih banyak sekarang. Tapi by the time gue bisa punya lebih banyak napas, I will do my best. 10%. Dan gue coba untuk lakukan itu. Karena gimana ya, otak manusia gue pada masa itu, gue masih belum bisa jawab dengan tepat sih pertanyaan lo. Kayak harusnya gimana. Tapi waktu itu hitungan di atas kertas gue gak make sense. Gak masuk tuh Dengan ya. pendapatan gue yang segitu untuk gue bisa Kasih. survive gitu dan kasih segitu. Lu kurang yakin tuh Gitu. Ruby. Nah masalahnya ini udah mepet banget bro. Mau yakin juga bingung Mau yakin ya. juga bingung gitu. Right? Kayak ini kalau gue yakinin minus. Right? Gitu. Jadi menurut gue kayaknya Tuhan juga kasih kita kebijaksanaan deh. Iya. Menurut gue gitu. Kasarnya gini. Kalau lu sekarang adalah orang yang menurut standar Indonesia itu lu di garis kemiskinan man. It's 10% it's a lot. A lot. Iya. Apalagi sekarang. Ucah. Right? Di sini cuma bisa pakai dolar lagi. Visa Master kok di sini. Nggak Oh bisa iya? pakai QRIS. Di mana maksudnya? Di Oh sini. enggak. Di sini luar biasa. Di sini kan sekali. semua orang desa. Iya. Nggak Oh, ada yang pakai dolar. iya. Emang Sunter desa sih. Iya. Kita orang desa, iya juga. Kita orang Sunter. desa. Berarti kalau perpuluhan gue yakin bahwa lu berpikir ya sesuai kebijaksanaan lu ya lah ya. Gitu ya. Iya kalau gue sih sekarang begitu. Nah kalau satu yang gue suka, nggak tahu ya kalau di gereja gue tuh setiap berapa lama tuh ada yang namanya excellent sacrifice. Oh, oke. Pecah kali ini apa, coba aku pengen denger nih ini. Ya jadi biasanya gue giving more di situ gitu. Buah sulung berarti. Enggak, mereka konsepnya nggak begitu. Mereka konsepnya nggak begitu. Adaptasi dari buah sulung berarti. Enggak tahu, juga. Harusnya enggak sih. Enggak Harusnya juga. enggak. Nah, itu panjang lah kalau dibahas lah. Oh, Udah. perpuluhan kontemporer, iya kan? Perpuluhan kontemporer. Iya kan? Progresif. Bahkan cari nama ya. Perpuluhan progresif. Progres. Yang progresif udah gak ada Udah gerejanya nggak ada, ya. Iya, Karena terlalu progresif ya. Tapi terima kasih Kak Ruby. Thank you Terima banget kasih, untuk terima kasih, insight-nya. terima Bagi kasih. saya sih sangat berarti ya untuk menentukan hilal dan perjalanan kita di dunia bisnis dan bekerja ya. Iya, Yap. iya. Anton Semoga pasti abis ngebantu. ini langsung dia udah pulang lah katanya. Udah apa sih ini? Ini mah tanda dari Tuhan gak sih? Menurut dia ini channel kita di hack itu tanda dia kok. Oh Karena iya. dia udah mau resign kali. Kita tidak tahu hatinya. Tapi thank you Kak Ruby ya. Ya thank you. Semoga kalau teman-teman suka dengan obrolan hari ini bisa mampir ke channel Korubi ya. Iya, Bisa mencoba melihat obrolan-obrolan tenang lagi. Saya tuh di hari ini tenang karena mengikuti irama dari Korubi. Wah, gue padahal. Karena Korubi sangat tenang. Jadi kalau saya meledak-meledak nanti dia bosan ya kan. Tapi saya suka umpan-umpan lambung dia. Wow, Umpan-umpan Banyak banget yang lagi. bisa digolin dari tadi. Makanya Emang gue playmaker tergoda ini, juga. iya. Iya, Saya iya. memang playmaker saya. Terima kasih ya. Tadi tuh gue udah ngelempar broken itu tuh supaya umpan lambung buat lu bro. Heeh. Ternyata yang broken kita-kita ya. Beneran, beneran. Gue juga ya nanti lagi deh kita episode berikutnya ya. Yaudah, Andre silakan kasih Iya. pesan terakhir, Jangan. Pesan terakhir. ayat-ayat indah yang mungkin Yes. bisa jadi tato untuk seseorang di Yes. luar sana.
Ya kalau kita konteksnya tadi membahas sudah banyak hal tentang dunia pekerjaan, gue selalu diingatkan ya bahwa di ayat Alkitab sendiri ada di Kolose 3:23 kalau gue gak salah, lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Bukan kalau mood, bukan kalau punya duit banyak, kalaupun gak punya duit, kalau lagi tidak bingung, kalau lagi udah clear semuanya, enggak, kita lakukan segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi dimanapun teman-teman dipercayakan, lagi di season apa, lagi bekerja di mana, baik bosnya galak kek, bosnya asik kek, dan sebagainya kek, ingat, walau mata bosmu tidak melihat, ada mata Tuhan yang melihat loh. Haleluya. Jadi ya kita kerjain aja. Kalau nanti seiring dengan waktu dan rencananya Tuhan, peluang kesempatan itu datang, karena kalau udah setia sama perkara yang kecil, who knows? Kita gak pernah tahu. Dan kalau ada perkara besar juga ya teman-teman ya. Baru mau belok situ, udah belok ya. Kalau Anda ada perkara mau membuat ya kan. kalau ada perkara kecil, belum tentu ada perkara Belum tentu besar. ya. Maksud gue Sesu- jangan yakin-yakin banget nih. Iya, Benar-benar. yang sesuai dengan agenda Iya, kita. betul Rencananya kan sekali. masih panjang. Bisa aja memang kecil-kecil terus. Iya, rencananya kan masih panjang. Dan kalau yang pasti mau denger tentang persepuluhan, ada konten Brave Talk sebelumnya yang gue udah pernah bahas cukup panjang Gue harus lebar dengerin tuh. tentang persepuluhan ini dan konteksnya bagaimana Intinya nggak wajib di lah dunia kok. gereja sekarang. Mampir-mampir juga ke sana. Serius, tahu gitu gue dengerin dulu. Ya. Habis lagi di take down sih. Iya. Gara-gara itu kali dong. Iya. Mengganggu industri. Beta Sugi lah, nggak ya boleh ampun lah. Tuhan. Bentar, kamera revisi jawaban. Korupi closing statement dong buat anak-anak muda Ya, dong ya, ya, yang ya, lagi ya. mendengarkan ini. Yang lagi. Yang mungkin lagi struggle ya di dalam Oke. pekerjaannya ya. Struggle dalam pekerjaannya. Gue takut ini kayak jadi menutup dengan ini. Oke, gue mikir dulu bentar ya. Ya. Oke, mungkin tambahan gue adalah sebagai orang yang udah pernah ngejalanin berbagai profesi, ya, dari karyawan, freelance, bikin bisnis sendiri, partneran sama orang, jadi konten kreator, penulis, YouTuber, ya, podcaster, berapa banyak hal yang gue kerjain. Kunciannya menurut gue di sini adalah kemampuan kita untuk ngelihat peluang, gitu. Oke. Menurut gue zaman sekarang, gue tuh bisa berhasil, salah satunya menurut gue berhasil secara marketplace ya, karena gue explore banyak hal dan hal yang gue explore itu kebetulan wave-nya lagi naik, gitu. Ketika gue masuk ke fotografi, nggak lama kemudian muncul Instagram. Sosial media naik, gue bikin digital agency, bisnis di situ jadi gede, right? 2018 gue bikin podcast, belum ada itu 5, 4, 3, 2, 1, belum Plus, ada. Jadi salah satu yang pionir. Kemudian ketemu pandemi, podcast rising. Jadi I was lucky enough untuk bisa riding minimal Momentum 2 ya. wave gede, karena gue berani explore. Yang semuanya berangkat dari apa? Tadi bikin small bet yang fotografi mulai dari pulang kantor belajar, terima project Sabtu Minggu side project, bikin podcast 30 episode dulu, kapan ngerjainnya? Ya abis ngurusin bisnis beres, syuting seminggu satu, edit sendiri, right? Nah itu menurut gue yang teman-teman perlu lakuin di zaman sekarang sih. Iya, Ambil setuju. pertaruhan-pertaruhan kecil yang terhitung, yang kalau itu berhasil, itu upside-nya bisa multiple gede-gede banget. Iya. Gitu. Gue setuju. Jadi sedikit tambahin lagi. Jadi kalau sebagai orang Kristen kadang-kadang ada sisi sayap kanan yang terlalu rohani ya Dok. Ya. Maksudnya dalam artian gue diem aja udah. Tuhan yang sediakan semua jawaban, gak perlu upgrade diri, Iya. gak perlu upgrade skill. Si kira baba. Iya gitu-gitu terus gitu. Jadinya Enggak, saya lagi bahas Haro tadi kok kenapa kau Enggak sekira beraba-raba kalau di Gimana? situ. Kalau di gereja Beda. apa? Jurang lagi katanya gue dibawa ke jurang lagi. Soalnya kita bisa mengidentifikasi gereja mana dari bahasa rohnya. Benar, Baik, benar, juga. benar. Kalau Ada raba-raba polanya. itu. Iya ada polanya. jadi I mean ya for real aja lah gitu maksudnya. Iya. Jadi maksudnya jadi orang Kristen juga kita masih hidup di bumi dalam artian tuh punya ambisi tuh boleh loh. Maksudnya bukan artian kita definisikan ambisi nanti satu topik panjang Iya, lagi iya, lah ya. iya. Tapi dalam artian kita mau kehidupan kita lebih baik secara financially, it's okay dan it's fine. Boleh-boleh aja. Tapi Iya. yang paling penting tuh motivasinya. Iya. Jangan mau cepat kaya, jangan Iya. mau namamu yang mentereng. Iya. Tapi biarlah lewat apa yang kamu kerjain tuh nama Tuhan dimuliakan. Jadi bedanya kalau pada waktu lu punya uang, lu berhasil, let it, kemuliaannya buat Tuhan dan pasti banyak orang diberkatin sih. Haleluya. Amin. Ya. Kira-kira Pesan gitu. dari saya sebagai sesama anak muda ya. Nah, gimana Dok kalau lo? Kalau Anda semua hari ini sedang berat dan ingin menyerah saja. Ya.
Biar Karena kita yang memang- mulai ya kan. Iya, biar saya ngambil peluangnya. Karena ada lagi pepatah kan lagi seru nih. Gimana? Duit bersih itu tidak pernah datang besar. Kalau duit besar pasti tidak bersih katanya. Waduh. Jadi baru denger aku bisa ini. dipikirin, Iya. coba mulai pikir kayaknya korup asik. Kantin kejujuran kayaknya boleh gue bobol nih. Jangan lupa perpuluhan tapi tetap ya. Yoi. Dari duit curian itu kalau Anda perpuluhan itu Makanya, bersih. Itu kit. Iya, nanti Tuhan nggak akan tanyain lagi di udara nanti ya. Darah Yesus. Konsepnya kayak tax amnesty ya. Iya. Kan boleh Yesus setelah ini. telat dikit. Yesus, Yang penting tolong. belum ganti plat ya kok ya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton God bless Brave Talk. Semoga Indonesia. channel ini kembali. So, Amin. if you watch it, di channel YouTube Thank you kita. juga buat Mas Daniel yang main hari ini ya. Yes, thank you Mantap. banget dengan seluruh kedepresiannya dan Iya. another 3 hours. Another 3 hours to fight. Iya, untuk fight lagi nanti ketemu lagi sama Cika ya bosan ya kadang-kadang katanya. Enggak begitu dong ya. Tapi sampai jumpa semuanya di episode selanjutnya. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Memberkati. Korubi. Thank you Terima kasih. Brave Talks. Bye bye guys. Tuhan berkati semuanya. Bye.